Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Kabar sebagai koordinator kelompok 2 mata kuliah pengetahuan lingkungan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang ini ada. Perkenalkan, saya Rizka Novia Hermawati dengan NPM 2020 4150 0102. Perkenalkan, nama saya Syarli Fitarama Dewi dengan NPM 2020 415 00131. Perkenalkan, nama saya Vera Yuliana Vitasari dengan NPM 2020 415 Perkenalkan, nama saya Rizka Akira Mei Asriana dengan NPM 2020 4150 146. Pada hari ini kami akan membahas tentang pencemaran lingkungan, khususnya pada pembuangan sampah yang ada di Pasar Nikayat. Seperti yang kita ketahui bahwa pencemaran mengenai sampah merupakan hal yang sangat membutuhkan perhatian serius dan berbagai pihak dan warga sekitarnya. Karena untuk saat ini sampah masih menjadi persoalan yang mendapati kegagalan dalam hal penyelesaiannya. Padahal jika dilihat dari dampak yang pasti terjadi dalam masyarakat jika penyelesaiannya sampah tidak ditangani dengan baik, akan berimbas pada menurunnya kualitas kehidupan, kondisi lingkungan, kesehatan pada masyarakat yang tinggal di sekitar pada Pasar Nikayat ini. Bahkan menurut ahli kesehatan, potensi sampah mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatan. Hal ini bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Bisa ditimbulkan di area polusi sampah tersebut seperti saluran pencernaan, tipes, dan berbagai macam penyakit lainnya. Faktor pembawa penyakit tersebut ialah binatang lalat dan nyamuk-nyamuk yang berada di sampah tersebut karena adanya pencemaran sampah yang ada. Perkenalkan Pak, nama saya Rizka Novia Hermawati. Ya. Sebelumnya Bapak namanya siapa? Nama saya Hendra, Profesinya sebagai apa? sebagai biro jasa deh, antar jemput tukang penumpang dari pasar. Ojek, sebutnya ojek deh. Saya mau bertanya beberapa pertanyaan perihal sampah yang ada di lingkungan pasar ini ya Pak. Ya, Jenis sampah yang biasanya di lokasi ini tuh apa aja ya Pak? macam-macam sih, sayur mayur, ada ikan ayam, sampah plastik, ciki-ciki. Yang dominan sayur-sayur. Yang menurut saya sih sayur banyak kan, Oh, iya. sayur. Beneran. Kemudian dampaknya itu yang terjadi biasanya apa ya Pak? Ya satu yang konsumennya juga pengaruh, yang belanja juga mungkin bau, Terganggu tapi ya? lagi terganggu juga buat pengunjungnya. Ada jalan juga agak ini sumpek gitu. Iya. Lu angkatinnya tiap hari diangkatnya sama misalnya pengolah pasar sampah. Kemudian menurut Bapak yang seharusnya bertanggung jawab atas lingkungan yang dipasarin itu siapa ya Pak? Ya pengurus pengolah pasar ya, Pak. Nah, pasar itu pengolah. Harusnya ditingkatkan lagi ya. PRU ya, PRU orang sampah, PRU. Pertanyaan yang terakhir, apakah di sini ada kegiatan rutin perihal sampah yang di sini Pak? Oh di sini ya ada sih, ya paling kayak sampah bermanfaat kayak itu yang kayak bermanfaat penggunaan sampahnya yang bisa gunain tuh kayak plastik bisa dikelola lagi, dikembangin buat usaha ya, itu yang kembali sampah. Oh ya. Kalau yang organik mungkin buat pupuk, sebagian buat jadi pupuk tanaman, cuma itu doang kayak. Ya, terima kasih ya Pak atas Ya. jawabannya. Nah, terima kasih. Saya Syarli Fitarama Dewi. Ya. Saya ingin melanjutkan dari teman saya Rizka Siap. terkait pengolahan sampah di wilayah ini. Wilayah pasar saya. Iya. Apakah yang sudah dilakukan oleh masyarakat sehingga kegiatannya menyebabkan kerusakan lingkungan? Menurut Bapak gimana? Ya kalau menurut saya kan saling mengerti lah atas
partisipasinya lingkungan juga pasti punya aparat RT RW-nya. Bukan dari kok sampah pasar doang, pasti kan dari luar kan banyak juga yang mau kemari. Gitu. Paling salahin dari lingkungan pasar. Gitu. Lingkungan pasar kan pungut biaya tiap harinya tuh kayak kita nih bayar. Ya, gitu. Karena ini yang dari luar nggak mau menghargai pasar gitu. Dibilangin malah halangan Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah ada aksi respon masyarakat terkait masalah ya ini? warga sih ya banyak sih yang bilang bau, mungkin ya satu juga dari lingkungan deket kena imbasnya karena baunya sampah gitu. Lingkungannya mungkin ya gimana udah paling ngerti deh, mana pasar deket, suasana pasar di mall aja kan pasti ada baunya gitu, lagi pasar. Ya, selanjutnya, menurut Bapak bagaimana kondisi di lingkungan ini, misalnya 40-50 tahun ke depan, jika mayoritas warga sekitarnya tidak peduli terhadap lingkungan pasar ini? Jadi kalau kita nggak gimana tuh kalau kita nggak peduli sama lingkungan, berarti aja kurang cinta sama nggak usahain lah, harus kita dekat sama lingkungan dari masyarakatnya juga. Jadi makin rusak. Ya. Nggak ada bisa kemajuan ke depannya jadinya, cuma masalah sampah itu. Iya. Ketemu manusianya juga sih. Satu lingkungan bisa manfaat yang lain, jadi pupuk, jadi duit mungkin didaur ulang sampah. Ya, selanjutnya ya Pak, apa yang menjadi harapan Bapak sebagai masyarakat di pasar ini ke depannya tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan? Ya, harapan kita sih sebagai namanya usaha di sini, cari nafkah di sini, ojek ya. Pengen sih bersih. Satu deh ya nyaman buat konsumen juga, nyaman buat belanjanya. Saling kita menjaga lah lingkungan biar jaga kebersihan. Itu aja. Yaudah, terima kasih ya Bapak sama wawancara. Ya Mas, perkenalkan nama saya Rizka. Izin mewawancarai sebentar ya Mas ya. Apa? Yang pertama, kira-kira sudah berapa lama berjualan di pasar ini? Udah hampir 3 tahunan lebih. Sudah hampir 3 tahun ya? Nah, untuk sebagai pedagang nih, kira-kira apa dampak yang dirasakan terhadap sampah yang ada di pasar ini? Dampaknya Banyak sih, kadang itu banjir, bisa menyebabkan selokan banjir, nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak bisa dagang, kata kayak gitu. Nah, kira-kira tanggapan Mas nih, saya kan kalau di pasar ini sampahnya bukan hanya dari pasar ini aja. Dari luar juga banyak. Nah, dari gimana perumahan. maksudnya tanggapan Masnya gimana terkait hal ini? Yang terkait hal ini, ya buangnya sampahnya itu pada tempatnya masing-masing loh. Nah, misalnya kayak RT, ya satu RT di situ. Kalau sampah kan khusus pasar. Kalau di rumahan kan khusus di rumah. Jadi masing-masing lah gitu. Jangan dicampur aduk sama di pasar sama di rumah, itu jangan campur aduk. Ya. Permisi Mas, saya Vera Yuliana, mahasiswa dari Unindra. Ingin melanjutkan wawancara dari rekan saya yang tadi. Menurut pendapat Mas, apa sih kebersihan dan kesehatan lingkungan itu? Kesehatan kan. Kebersihan lingkungan. Kesehatan. Yang penting itu warganya bersih, ibaratnya sehat, pada sehat semua. Terus lingkungannya juga pada bersih, semua pada ibaratnya normal lah, kayak orang-orang aktivitas yang bisa enak gitu, mana gitu. Oh ya. Selanjutnya, apa yang Mas ketahui tentang pencemaran lingkungan yang ada di sini? Pencemaran lingkungan. Pencemaran itu buang sampah ya sembarangan, ya baunya itu kemana-mana. Itu tuh pencemaran namanya. Oke. Selanjutnya, bagaimana pendapat Mas tentang permasalahan lingkungan yang ada di lokasi ini? Lingkungan pencemaran. Iya, pendapat Mas bisa baik sampai di sini itu apa? Pendapat. Seterusnya apa gimana? Iya, seterusnya. Pendapat saya mah ibaratnya ya ini apa? Ya sampahnya bersih. Nah, pasar itu normal lah ibaratnya, banyak sampah tiap harinya. Sampah diangkut dulu, jangan seminggu sekali yang diangkut. Itu dong. Gitu aja. Baik, makasih ya Mas atas jawabannya. Makasih. Palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island.